Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah dari Prodi Akuntansi 2014. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai mata kuliah aspek hukum dalam bisnis untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 1. Hukum bisnis ini atau yang disebut business law atau dalam bahasa Inggris merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum ke dalam hukum publik dan hukum privat. Yang pertama, hukum publik. Hukum publik ini mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Dan yang termasuk dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Yang kedua ada hukum privat. Hukum privat yaitu hukum yang mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Dan yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya ada subjek hukum. Subjek hukum ini terdiri dari manusia atau naturalized person. Dan yang kedua ada badan hukum, right person. Dan dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Syarat-syarat suatu perjanjian ini ada pada pasal 1920 KUH Perdata yang berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Intinya, satu sama lain kita harus mempercayai dan perjanjian itu harus disepakati antara keduanya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian harus adanya obrolan antara si pembuat janji dan penyetuju janji. Yang ketiga ada suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini maksudnya ada hal yang akan dibuat perjanjian. Yang keempat yaitu suatu sebab yang halal. Selanjutnya ada bentuk perjanjian. Dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, terdapat beberapa macam bentuk. Yang pertama, ada akta di bawah tangan atau underhands, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantaraan pejabat yang berwenang. Jadi akta di bawah tangan ini, kita itu tidak ada campur tangan dengan seorang pejabat maupun yang lain. Kita hanya membutuhkan materai. Dalam perjanjian tersebut lalu tanda tangan. Selanjutnya ada akta autentik, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang. Misalnya pada notaris, PPAT atau pejabat pembuat akte tanah, kantor urusan agama, pengadilan agama, kantor catatan sipil, dan kantor lelang negara. Selanjutnya ada 3 jenis akte di bawah tangan, yaitu yang pertama, akta di bawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak di atas materai atau tanpa materai, serta dilakukan tanpa keterlibatan notaris atau pejabat yang berwenang. Dan yang kedua, ada akte di bawah tangan yang didaftar atau armeken oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, akta di bawah tangan yang dilegalisasi atau disahkan oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Dalam hal akte di bawah tangan yang dilegalisasi, maka mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, notaris menjamin bahwa benar-benar orang yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang menandatanganinya. Yang kedua, notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan di dalam kontrak.
Selanjutnya ada unsur-unsur yang melawan hukum. Dari rumusan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah ada perbuatan yang melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, dan ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Selanjutnya, dalam hal perbuatan melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang, maka para pelaku tersebut harus bertanggung jawab bersama-sama, dan tanggung jawabnya tergantung kepada besar kecilnya kesalahan masing-masing. Untuk kerugian yang ditimbulkannya, mereka bertanggung jawab secara tanggung-menanggung atau tanggung-renteng. Selanjutnya, ada penanaman modal asing. Yang pertama ada joint venture. Yang dimaksud joint venture ini adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka. Ada joint enterprise. Yang dimaksud dengan joint enterprise adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional yang dituangkan dalam Badan Hukum Indonesia. Dalam joint enterprise ini, modal yang dimiliki dinilai dalam rupiah dan dalam valuta asing. Selanjutnya ada kontrak karya. Yang dimaksud dengan kontrak karya adalah kontrak kerjasama antara modal asing dengan modal nasional yang terjadi apabila penanam modal asing membentuk suatu badan hukum Indonesia dan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan suatu badan hukum yang mempergunakan modal nasional, khususnya BUMN atau badan usaha milik negara. Selanjutnya ada kontrak production sharing. Yang dimaksud dengan kontrak production sharing adalah kontrak kerjasama secara bagi hasil, yaitu suatu bentuk kerjasama kredit antara modal asing dengan pihak Indonesia yang memberikan kewajiban kepada pihak Indonesia untuk mengembalikan kredit beserta bunganya dalam bentuk hasil produksi yang diekspor kepada pemberi kredit. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih buat Bapak dosen yang sudah memberikan materi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.